Melkisedek Huang, Ketua BEM UI mendadak dinonaktifkan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Namun tudingan ini langsung dibantah oleh Melki. Benarkah Melki melakukan kekerasan seksual atau justru ini merupakan bentuk pembungkaman terhadap Ketua BEM UI nonaktif itu? Dua atau 3 jam sebelum aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember 2023, Melkisedek Huang ternyata sudah menerima surat penonaktifan sementara sebagai Ketua BEM Universitas Indonesia. Dasar penonaktifan Melki adalah adanya laporan bahwa ia diduga melakukan kekerasan seksual. Namun tudingan ini langsung dibantah oleh Melki. Sementara bukan diberhentikan. Oh gitu. Satu, yang kedua, sampai hari ini saya merasa tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kekerasan seksual gitu. Siap. Lagi proses juga kan. Tapi berarti status diberhentikan sementara gitu. Iya, saya juga tanggal 22 nanti kan udah kelar jadi ketua BEM, jadi ya udah aja Mas. Nah, tapi harus diperjuangkan itu. Diperjuangkan Bang, tapi kalau kasusnya begini kan tetap harus melalui proses hukumnya kan. Proses hukumnya kan juga saya yang bikin aturannya, jadi ya udah kita ikut aja. Kalau kita selama kita merasa kita nggak salah, gas aja, tunggu aja Mas. Ketua BEM Universitas Paramadina, Afik Noval, yang ikut bersama Melki menggelar demonstrasi dengan aliansi BEM seluruh Indonesia di depan Balai Kota Surakarta untuk mengajak Wali Kota Gibran Raka Buming Raka berdebat, sempat menanyakan tuduhan pelecehan seksual tersebut kepada Melki. Kepada Afik, Melki menegaskan siap mengikuti mekanisme yang berlaku. Pelecehan seksual itu kan perspektif korban. Nah, kalau perspektif korban itu tentu kita hormati prosesnya, jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Dan tentu karena kita concernnya mekanisme yang ada sudah ditetapkan dan kita komitmen terhadap itu, ya silakan saja dijalankan mekanisme yang ada. Tapi di luar itu, ya tentu kemarin saya ngobrol cukup panjang ya, termasuk setelah pulang dari Solo, dan saya kira-kira clear bahwa apa yang dia rasakan, dia tidak pernah melakukan apa-apa. Sementara, pihak Universitas Indonesia menyatakan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ketua BEM UI nonaktif tersebut telah ditangani Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Universitas Indonesia. Tentu saja merupakan suatu proses ya, keputusan dari BEM dengan mekanisme di internalnya mereka. Kami pikir ini lebih baik ditanyakan langsung kepada BEM. Penonaktifan Melkisedek Huang sebagai Ketua BEM UI yang mendadak menimbulkan tanda tanya dari khalayak apakah ini laporan murni kasus kekerasan seksual atau justru bentuk pembungkaman terhadap Melki yang kritis terhadap putusan janggal Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia bakal capres dan cawapres. Melki yang selama ini terkesan cukup mengganggu mungkin ya kepentingan dan kekuasaan itu sendiri. Bagaimanapun Melki kan pernah ikut demonstrasi menolak putusan MK misalnya ya. Kemudian beliau merasa ada yang tidak beres. Dan belakangan juga baik BEM UI, BEM UGM kan sering hampir tiap bulanan itu kan ada meme-meme, kemudian ada sindiran-sindiran, ada hal yang mereka buat. BEM itu belakangan cukup mengganggu bagi kekuasaan mungkin ya. Tapi sejauh mana juga kemampuan BEM itu untuk merorong kekuasaan kan juga nggak ada sebetulnya. Tetapi terkesan bahwa ini nampaknya poin kedua saya ini nampaknya ingin memberikan pembelajaran gitu, agar BEM berhati-hati ke depan, tidak lagi bersuara. Benar atau tidaknya, dugaan kekerasan seksual oleh Ketua BEM UI nonaktif akan teruji pada proses investigasi yang dilakukan oleh Satgas PPKS UI dan berpotensi berlanjut ke ranah pidana. Jika Melki tidak melakukan kekerasan seksual seperti yang dituduhkan, Melki diyakini akan melawan tudingan tersebut karena kebenaran akan menemukan jalannya. Maka tugas Melki untuk membuktikan dirinya bersalah atau tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.